Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan kultum subuh kita yang membahas tentang serial langkah-langkah meraih kebahagiaan. Dan kita sudah sampai di langkah yang ke-7, nggih. Langkah yang keberapa? Ke-7 ya. Di langkah yang ke-7 hari ini kita akan membahas tentang cara agar kita meraih kebahagiaan, yaitu dengan menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Langkah ke-7 yang akan kita bahas pada pagi hari ini napa Pak Bu? Menjauhi perbuatan maksiat. Seseorang yang menjauhi perbuatan maksiat maka dia akan merasakan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman di dalam hatinya, Pak. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia meninggalkan atau menjauhi hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia rela dirinya tidak merasakan perbuatan dosa, berusaha menjauhi maksiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kenikmatan dalam jiwanya, manisnya iman, dan juga tak lupa dengan kebahagiaan. Mungkin ada di antara manusia yang mana mereka mengatakan, loh Ustaz, bukannya kalau kita na'udzubillah bermaksiat itu meraih kesenangan, bermaksiat itu berarti kita hawa nafsunya terpuaskan. Mbok kowe seneng leres mboten Bu, Pak? Padahal tahu maksiat ya, Masya Allah kayaknya ya. Ketika seseorang tergelincir pada perbuatan apa? Dosa, dia melakukan maksiat, itu kan nafsunya berarti terpenuhi keinginannya. Seneng napa mboten? Senang sedih. Masya Allah, nggih betul. Jadi orang yang bermaksiat itu memang iya benar senang. Dia senang karena nafsunya itu terpuaskan, tersalurkan. Akan tetapi ketahuilah, setelah kesenangan itu akan ada rasa sakit yang sangat pedih menanti. Jadi Pak Bu, orang yang bermaksiat itu dia memang akan merasakan kesenangan, tapi setelah kesenangan itu dia akan mendapatkan penderitaan yang sangat pedih. Dia akan merasakan sakit yang jauh lebih pedih, lebih sakit daripada sebelum dia melakukan kemaksiatan. Ya, makanya itu kalau misalnya ada seseorang dia sudah kecanduan dengan narkoba, ya. Ketika dia nggak punya uang, terus ganjanya sudah habis,
maka biasanya dia akan menyeset tangannya di pisau-pisau, tangannya itu diseset pakai pisau dengan belati. Untuk apa? Untuk diambil dihirup darahnya, karena katanya kalau di situ di darahnya itu masih ada sisa ganjanya. Ya. Kemudian setelah itu kalau misalnya masih belum puas, maka dia akan menghirup tempat-tempat yang dulu pernah dia bernarkoba di situ. Sofanya dihirupi, ya, diciumi, dicilati. Ini saking kecanduannya, Pak Bu. Setelah itu apa yang dia dapatkan? Makin sakit. Ya, makanya dulu saya pernah sampaikan di sini, ketika seseorang sudah kecanduan film porno, ya, pernah ada syekh cerita waktu itu, panjenengan ingat atau tidak ceritanya? Ketika dia sedang menginginkan untuk menuruti hawa nafsunya, dia akan berusaha mencari, ya, dia akan berusaha mencari apa yang dia inginkan, hanya untuk sebagai formalitas. Jadi dia melakukan dosa karena sudah terbiasa dosa. Kalau nggak berbuat dosa malah sakit, tapi kalau berbuat dosa sakitnya semakin berlipat ganda. Itulah hukuman dari Allah, dan inilah bentuk kecanduan dari maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, oleh karena itu jamaah sekalian, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya dampak maksiat itu banyak sekali. Dampak maksiat itu sangat banyak sekali. Bahkan beliau menyebutkan dalam kitabnya Ad-Dawa Dawa itu sampai sekitar 30-an lebih. Orang yang bermaksiat, dia akan mendapatkan dampak buruk pada kehidupannya sejumlah berapa? 30-an lebih. Di antaranya adalah orang yang suka bermaksiat, maka dia akan kehilangan yang namanya nikmat, dan dia malah mendatangkan musibah dengan maksiat tersebut. Beliau rahimahullah pernah mengatakan, wa min uqubatiz dzunubi annaha tuzilun ni'ama wa tuhillun niqama. Kata beliau rahimahullah, di antara bentuk hukuman dosa yang dilakukan oleh seorang hamba adalah dosa itu akan menghilangkan nikmat, menghilangkan kebahagiaan, dan dosa itu akan mendatangkan musibah. Berarti tidak tenang orang yang kena musibah ini. Yang namanya dosa akan mendatangkan apa? Yang namanya dosa akan menghilangkan kenikmatan, yaitu menghilangkan kebahagiaan, dan yang namanya dosa akan mendatangkan musibah. Ini kata beliau, famazalat 'anil 'abdi ni'matun illa bidzanbin wala halat bihi niqmatun illa bidzanbin. Kemudian kata beliau rahimahullah, tidaklah suatu nikmat itu dicabut melainkan dikarenakan dosa yang dilakukan oleh dia, dan tidaklah sesuatu musibah itu menimpa seorang hamba melainkan karena dosa juga yang diperbuat oleh dia. Ya, jadi kenikmatan-kenikmatan itu yang kita rasakan kemudian kok tiba-tiba hilang, bisa jadi itu karena dosa yang kita lakukan, Pak Bu. Dan bisa jadi pula ketika ada musibah kok yang tiba-tiba datang menimpa kita, itu juga dikarenakan dosa-dosa kita. Ya. Jadi bisa jadi nih, bisa jadi dengan banyaknya kriminal ya, yang akhir-akhir ini terjadi di daerah kita, ya itu bisa jadi karena dosa-dosa kita. Ya, dosa-dosa kita yang banyak dan kita belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang tadinya Allah berikan keamanan kepada kita itu dicabut sementara. Maka berbanyaklah bertaubat, karena namanya taubat itu akan menghilangkan musibah.
sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ma nazala bala'un illa bidzanbin wa la rufi'a illa bitaubatin." Yang namanya musibah itu datang disebabkan oleh dosa, dan musibah itu akan diangkat oleh Allah disebabkan karena taubat. Jadi ketika seorang hamba bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka musibah-musibah yang menimpa dia akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah langkah yang ketujuh, yaitu hendaknya kita menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Karena perbuatan maksiat itu akan menggelapkan hati, membuat orang tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, sehingga dia tidak bisa menempuh jalan yang hak, dan pada akhirnya dia malah tersesat. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk bisa menghindari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, terutama di bulan Ramadan ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.